Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sore hari ini kita akan menerangkan materi kompetensi bagian melakukan kerja dalam lingkungan sosial yang beragam. Sebelumnya, saya akan menyampaikan prosedur ketiga di tempat pelatihan yang akan kita lakukan. Yang pertama, identifikasi bahaya. Mengidentifikasi potensi bahaya fisik, kimia, ergonomis di lingkungan pelatihan. Yang kedua, pelatihan dan edukasi. Memberikan pelatihan ketiga yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan memperhatikan kemampuan dan bahasa peserta. Lalu yang ketiga, penyediaan alat pelindung diri atau APD, di mana memastikan ketersediaan APD yang sesuai untuk semua peserta. Yang keempat, monitoring dan evaluasi. Nanti akan melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi K3 untuk meningkatkan efektivitas program kita nanti. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Nur Hidayah dengan NIM 21011050. Saya akan menyampaikan materi pada kegiatan kita saat ini. Oke, sebelum itu saya ingin mengecek kehadiran para peserta. Boleh nanti bersuara ketika saya menyampaikan. Yang pertama kepada Ibnu, Ica, kepada Sarah, Indah, dan selanjutnya kepada Diva. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita memulai, kita akan masuk ke sesi ice breaking terlebih dahulu agar kita semua bisa lebih semangat dan nggak tegang ya untuk melanjutkan sesi materinya. Oke, boleh berdiri untuk teman-teman semuanya. Oke, boleh dimundurin kursinya biar leluasa ya. Oke, teman-teman ada yang tahu nggak yang lagu Kepala Pundak Lutut Kaki? Oke, jadi saya contohin dulu. Kepala Pundak Lutut Kaki, oke? Mulai, udah siap? Siap. Oke, 1, 2, 3. Kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki. Kepala Pundak Lutut Kaki, lutut kaki. Sekali lagi, kepala Pundak lutut kaki, lutut kaki. Oke, masih berdiri. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking bos berkata. Jadi nanti saya bilang pegang kepala, kalian pegang kepala. Jadi kalian ikuti instruksi saya sebagai bosnya. Oke. Udah siap? Siap. Oke. Bos berkata pegang pundak. Bos berkata pegang kaki. Bos berkata pegang kaki. Bos berkata pegang pundak. Oke, lagi bos berkata pegang telinga. Bos berkata pegang hidung. Bos berkata pegang mulut. Bos berkata pegang alis. Masih konsep ya. Sekali lagi. Bos berkata pegang tangan. Ada satu yang hampir ya. Kita ulang lagi. Bos berkata pegang mata. Bos berkata pegang tangan. Bos berkata pegang, cari ya, kalau aku bilang ya. Bos berkata pegang rambut. Oke, sekarang kita kembali. Boleh teman-teman. Oke, boleh dilakukan kembali kursinya. Oke, gimana nih perasaannya setelah ice breaking? Seru. Udah semangat? Semangat. Oke, kita mulai ya. Untuk sebelumnya saya akan menjelaskan untuk topiknya tadi, yaitu dalam melakukan kerja di lingkungan sosial yang beragam. Nah, untuk tujuannya yaitu yang pertama memahami konsep pelayanan prima dan prinsip-prinsip pelayanan. Yang kedua, memahami unsur-unsur kualitas pelayanan prima, dan yang ketiga ada memberikan pelayanan kepada pelanggan. Itu tujuan
Oke, sebelumnya saya akan memberitahu bahwa kegiatan atau pelatihan kita ini akan berjalan selama 45 menit dalam waktu yang sudah saya buka tadi. Oke, untuk langkah-langkah pelatihannya nanti saya akan memberikan materi kepada teman-teman dan teman-teman nanti akan mungkin kita nanti akan ada praktik atau demonstrasinya, nanti kita akan ngelakuinnya bersama-sama, lalu nanti ada evaluasi juga nanti yang akan diisi oleh teman-teman semua. Oke, kita akan masuk ke dalam sesi materi langsung. Yang pertama ada melakukan kerja dalam lingkungan sosial yang beragam itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih melakukan kerja dalam lingkungan sosial yang beragam. Nah, di sini nih yang dimaksud itu adalah melakukan kerja dalam lingkungan sosial yang beragam berarti bekerja secara efektif dengan individu dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa-bahasa yang digunakan oleh tamu itu kan beragam macam. Terus ada usia, gender, dan pengalaman. Jadi di sini yang beragam itu yang dimaksud inilah. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada di budaya, agama, bahasa, usia, gender, dan pengalaman. Nah, untuk elemen kompetensi yang akan dibahas pada materi ini ada dua, yaitu melakukan komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari latar belakang yang beragam. Yang kedua, menangani kesalahpahaman antar budaya. Jadi nanti kita lebih ke bagaimana cara kita berkomunikasi dengan keragaman yang ada ini nanti. Oke, lanjut masuk ke poin pertama, yaitu melakukan komunikasi dengan pelanggan dan kolega dari latar belakang yang beragam. Nah, seperti yang udah saya sebutin tadi, keragaman ini banyak jenisnya. Jadi nanti kita akan mempelajari gimana cara komunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, pada elemen ini kita akan membahas 4 kriteria. Yang pertama ada pelanggan dan kolega dari seluruh kelompok budaya yang dinilai dan diperlakukan dengan hormat dan kepekaan. Yang kedua ada komunikasi lisan dan non-lisan yang mempertimbangkan perbedaan budaya. Yang ketiga, di mana ada hambatan bahasa, usaha-usaha dilakukan untuk berkomunikasi dengan bahasa isyarat atau kosakata sederhana dalam bahasa orang tersebut. Dan yang terakhir, ada elemen bantuan dari kolega, buku-buku referensi atau organisasi di luar diperoleh ketika dibutuhkan. Nah, masuk ke elemen pertama ada pelanggan dan kolega dari seluruh kelompok budaya dinilai dan diperlakukan dengan hormat dan kepekaan. Di sini maksudnya kita akan memperlakukan tamu kita itu dengan secara hormat dan peka untuk melayaninya. Jadi kita akan menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan budaya atau nilai atau agama yang mereka bawa dari luar. Jadi kita dari orang dalam atau kita yang melayani mereka itu, kita akan menghargai budaya mereka yang mereka bawa dari luar dengan cara kita menghormatinya. Contohnya yaitu saat kita memenuhi kebutuhan khusus dari pelanggan atau kolega kita itu, yang pertama jika tamu meminta sajadah atau arah kiblat untuk beribadah, pelayan kamar dengan sigap menyediakan tanpa prasangka. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal-hal lain. Misalkan kita berbeda agama sama beliau, langsung saja kita ikuti apa yang mereka mau dengan peka langsung bertindak seperti itu. Lalu yang kedua, untuk tamu dengan budaya tertentu yang tidak menggunakan alas kaki di dalam kamar, pelayan memastikan lantai bersih atau menyiapkan sandal dalam kamar. Jadi inilah tadi yang peka tadi. Jadi kita langsung saja menyiapkan alas kaki atau sandal karena kemungkinan tamu itu tidak memakai alas kaki untuk menjaga kebersihan juga. Lalu yang kedua ada menghindari perilaku tidak sensitif. Nah, di sini contohnya tidak menyentuh barang pribadi tamu yang memiliki nilai budaya atau keagamaan. Contohnya seperti patung dewa atau Al-Quran. Jadi kita kan tidak tahu nih agama orang-orang berbeda-beda. Jadi kita bisa menghormatinya dengan tidak menyentuh barang-barang pribadi tamu, seperti kalau mereka membawa patung atau Al-Quran.
Dan yang kedua, contohnya tidak memberikan komentar tentang makanan atau minuman yang dibawa oleh tamu yang memungkinkan berbeda dengan kebiasaan lokal. Nah, jadi kan kadang ada tuh tamu yang dia membawa makanan seperti bunga-bunga. Jadi kan ada tuh yang dia emang kita nggak tahu artinya apa, jadi kita jangan berkomentar dan biarkan saja mereka membawa hal tersebut. Oke, lanjut ke komunikasi lisan dan non lisan yang mempertimbangkan perbedaan budaya. Di sini ada komunikasi lisan. Nah, di mana kita memilih kata-kata yang sopan dan sesuai dengan norma budaya lawan bicara. Contohnya tamu dari Indonesia. Nah, kita dapat berbicara seperti selamat malam, Pak, Bu, terima kasih sudah berkunjung. Apakah Bapak Ibu ingin mencoba menu spesial kami malam ini? Dengan menggunakan panggilan kehormatan seperti Pak atau Ibu, sesuai norma sopan santun dalam budaya Indonesia. Jadi di sini kita tetap menggunakan kosakata sopan santun yang kita miliki dari Indonesia. Nah, ada komunikasi non lisan. Di sini komunikasi non lisan berarti kita tidak berbicara ya. Jadi kita menggunakan gestur tubuh kita dan kontak mata atau jarak fisik yang memiliki arti. Tapi kan kontak mata atau gestur tubuh tiap budaya itu berbeda-beda. Jadi kita tetap harus menghormati dan tidak berkomentar yang berlebihan. Dan ini ada contohnya. Yang pertama ada pelayan kamar menghindari kontak mata terlalu lama saat melayani tamu dari budaya tertentu. Misalnya di Timur Tengah atau Asia. Karena dalam budaya tersebut kontak mata berlebihan dianggap kurang sopan. Nah, karena itulah kita menghindari kontak mata tersebut. Yang kedua, saat berbicara dengan tamu dari India, seorang staf menggunakan gestur tangan terbuka, bukan menunjuk dengan jari untuk menunjukkan arah, karena menunjuk dengan jari dianggap tidak sopan. Jadi kan biasanya di berbagai budaya cara kita menunjuk sesuatu itu kan ada artinya, pakai jari jempol atau menunjuk itu semuanya ada artinya. Jadi kita sesuaikan dengan budaya kita yang sopan. Bagaimana cara menunjuk yang sopan agar orang tidak tersinggung? Oke, lanjut ke dimana ada hambatan bahasa usaha dilakukan untuk komunikasi dengan bahasa isyarat atau kata-kata sederhana dalam bahasa orang tersebut. Di sini artinya ketika ada kesulitan dalam berkomunikasi karena perbedaan bahasa, seseorang berusaha mencari cara alternatif untuk memastikan pesan tetap tersampaikan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan bahasa isyarat atau kata-kata yang mudah dimengerti dalam bahasa yang lebih familiar bagi lawan bicara. Contohnya, komunikasi dengan tamu yang tidak fasih berbahasa lokal. Jadi kan kalau misalkan tamu dari luar ada yang tidak bisa menggunakan bahasa daerah kita ataupun bahasa Indonesia, kita bisa contohnya nih seperti ini. Seorang staf hotel yang menghadapi tamu asing yang tidak mengerti bahasa lokal bisa menggunakan bahasa isyarat untuk menunjuk arah atau menggunakan kata-kata sederhana dalam bahasa internasional. Nah, di sini kalau misalkan kita bisa menggunakan bahasa internasional, kita bisa sedikit-sedikit berbicara dengan komunikasi lisan ya. Nah, contohnya seperti room, bedroom, atau help. Jika tamu tidak memahami, staf bisa menunjuk gambar atau menggunakan aplikasi penerjemah di ponsel. Jadi agar tidak terjadi miskomunikasi, kita dapat melayani tamu dengan cara seperti ini. Lalu bantuan dari kolega, buku-buku referensi atau organisasi dari luar diperoleh ketika dibutuhkan. Di sini bantuan dari kolega. Ketika menghadapi kesulitan dalam tugas atau proyek, seseorang dapat meminta bantuan rekan kerja atau kolega yang lebih berpengalaman atau memiliki keahlian. Contohnya seorang staf hotel dalam bertanya kepada kolega yang lebih berpengalaman mengenai prosedur khusus untuk melayani tamu dengan kebutuhan khusus. Jadi misalkan kita tidak mengetahuinya nih, kita jangan bilang ke tamu itu kita nggak bisa atau kita nggak tahu gitu kan. Bisa kita alternatifkan dengan bertanya atau mencari tahu terlebih dahulu dengan atasan kita. Lalu buku-buku referensi. Ketika informasi atau pengetahuan lebih lanjut dibutuhkan, seseorang dapat mencari buku-buku referensi yang bisa dipelajari. Misalnya seorang manajer di hotel tidak dapat membaca buku panduan tentang pelayanan pelanggan atau buku budaya untuk lebih memahami cara berkomunikasi dengan tamu dari berbagai latar belakang budaya. Jadi kita bisa cari tahu dulu nih lewat referensi buku. Terus organisasi luar. Di luar lingkungan kerja, individu dapat mencari
bantuan dari organisasi yang relevan seperti asosiasi atau profesional, lembaga yang menawarkan pelatihan atau sumber daya yang diperlukan. Contohnya seorang staf hotel yang ingin belajar lebih banyak tentang budaya tamu internasional dapat bergabung dengan organisasi pelatihan internasional. Jadi tadi di sini bukan hanya dari bantuan atasan atau dari kolega dan buku-buku referensi, kita juga dapat mengikuti pelatihan khusus nih untuk menambah ilmu. Oke, masuk ke poin kedua. Yang terakhir, poin kedua ini ada menangani kesalahpahaman antar budaya. Di sini kita mengelola dan menyelesaikan konflik atau perbedaan yang muncul akibat perbedaan nilai, kebiasaan atau cara komunikasi antar individu tersebut. Nah, kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda, kayak berbeda tadi juga seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita akan membahas yang pertama ada hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman tempat kerja yang harus diidentifikasi. Yang kedua, kesulitan-kesulitan disampaikan pada orang yang tepat dan bantuan dicari dari ketua tim. Yang ketiga, ketika kesulitan atau kesalahpahaman terjadi, kemungkinan perbedaan budaya harus dipertimbangkan. Lalu terakhir, hal-hal dan masalah diajukan pada ketua tim atau media yang tepat tidak lanjut. Nah, masuk ke poin pertama. Di sini kita akan mengenali potensi sumber kesalahpahaman yang dapat terjadi antara rekan kerja, atasan atau antara karyawan dengan pelanggan. Nah, di sini kita akan mengidentifikasi hal-hal ini yang memungkinkan manajemen dan staf untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dan mengatasi masalah secara efektif sebelum berkembang menjadi konflik atau konflik yang besar yang nantinya akan berisiko untuk perusahaan. Nah, cara untuk menindak kesalahpahaman tersebut, kita bisa melakukan satu, mendengarkan secara aktif, kedua, klarifikasi dan tanyakan pertanyaan. Jadi apapun yang dikeluhkan itu kita bisa mendengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, terus kita setelah itu bisa kita tanyakan kepada mereka setelah mereka berbicara, lalu kita menghindari mengambil kesimpulan terburu-buru. Jadi kan di sini kita ada tahap-tahapnya tuh di perusahaan, jadi kita tidak boleh mengambil keputusan secara terburu-buru. Menggunakan komunikasi yang jelas dan transparan. Jadi jangan ada yang ditutup-tutupin atau berkomunikasi dengan cara yang kayak kurang dipahami oleh tamu kita tadi. Terus meminta maaf jika diperlukan, karena semua masalah yang dirasakan oleh tamu itu kalau misalnya kita meminta maaf terlebih dahulu, mereka mungkin akan menerima lah kekurangan kita dan memaafkan kita dengan kemungkinan tersebut. Lalu menyelesaikan masalah secara bersamaan. Ini kita dapat menyelesaikan dengan berunding dan mencari solusinya. Lalu yang B, kesulitan-kesulitan disampaikan pada orang yang tepat dan bantuan dicari dari ketua tim. Di sini seseorang harus mengkomunikasikan kesulitan tersebut kepada pihak yang memiliki wewenang. Jadi tidak mengambil keputusan sendiri. Nah, langkah yang bisa diambil yaitu mengidentifikasi sumber masalah, komunikasi dengan orang yang tepat dan mencari bantuan dari ketua tim. Contohnya, di sini ada waktu seseorang tamu meminta peralatan tambahan seperti tempat tidur bayi atau bantal khusus yang tidak tersedia di kamar. Nah, ini kan sebuah masalah nih. Kalau misalkan dia meminta ke kita dan kita tahu bahwa ternyata emang nggak ada itu barangnya. Nah, tindakan kita sebagai pelayan kamar, kita bisa ketika merasa kesulitan dan memenuhi permintaan tersebut, langkah yang kita ambil bisa menghubungi ketua tim untuk mencari solusi seperti meminjamkan peralatan dari kamar lain atau meminta bantuan dari bagian atau dari lainnya, kayak misalkan bagian penyewaan perlengkapan untuk memenuhi permintaan tamu. Jadi kita bisa sewa nih, cari ke tempat yang lain biar ada solusinya. Lalu yang C, ketika kesulitan atau kesalahpahaman terjadi, kemungkinan perbedaan budaya khusus dipertimbangkan. Nah, di sini situasi konflik atau masalah di tempat kerja penting untuk menyadari bahwa perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, bertindak, dan bereaksi. Perbedaan nilai norma dan kebiasaan budaya sering menjadi penyebab kesalahpahaman
sebelum membuat asumsi dan menyalahkan pihak tertentu, kita perlu mempertimbangkan bahwa latar belakang budaya mereka mungkin berbeda. Jadi di sini kita harus memiliki sikap pengertian atas perbedaan yang kita miliki. Contohnya nih, seorang staf hotel dari Indonesia menyambut tamu dari Amerika dengan tersenyum tanpa banyak berbicara. Namun tamu merasa diabaikan karena mereka mengharapkan komunikasi verbal yang lebih aktif. Tindakan staf menyadari kebutuhan tamu untuk mendapatkan penjelasan verbal dan mulai berbicara lebih aktif saat tetap menunjukkan keramahan melalui senyuman. Jadi kita harus cepat peka dan respon atas apa yang dirasakan oleh tamu kita. D. Usaha-usaha dilakukan untuk memecahkan masalah kesalahpahaman dengan mempertimbangkan budaya. Nah, di sini kita dapat dengan kesalahpahaman tersebut kita dapat mengikuti langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi akar masalah. Kita dapat mencari tahu dulu penyebab atas kesalahpahaman tersebut dan mempertimbangkan perbedaan budaya. Nah, gimana gaya komunikasinya, ekspresi nonverbalnya atau norma sosial yang dimiliki oleh tamu tersebut. Lalu berkomunikasi dengan sensitivitas budaya. Gunakan bahasa atau pendekatan yang netral, sopan dan tidak menyinggung nilai-nilai budaya. Yang ketiga, libatkan mediator atau ahli budaya. Ini jika diperlukan. Jika masalah sudah terlalu sulit, kita dapat menggunakan atau melibatkan ini ahli budaya. Lalu yang keempat, cari solusi yang mengakomodasi perbedaan budaya. Temukan cara penyelesaiannya sesuai dengan semua pihak, menghormati budaya mereka dan menjaga hubungan. Jadi di sini solusinya kita dapat mencari tahu dulu bagaimana budaya mereka tersebut, dan kita setelah tahu budayanya baru kita temukan bagaimana cara menghadapinya. Oke, ada hal-hal dan masalah diajukan pada ketua tim atau penyelia. Penyelia ini kayak seperti ketua tim juga yang tepat untuk tindak lanjut. Jadi ketika seseorang menghadapi masalah atau kesulitan di tempat kerja yang tidak dapat diselesaikan, mereka wajib melaporkan kepada ketua timnya. Jadi ketua tim dapat membantu permasalahan tersebut. Nah, contohnya ketika seorang tamu mengeluh bahwa kamar tidak dibersihkan dengan baik, meskipun staf sudah memastikan kebersihan, pelayan kamar merasa bingung karena tamu tampak tetap tidak puas atas pelayanannya. Nah, di sini pelayan kamar itu harus melaporkan keluhan tamu tersebut, dan agar dicari tahu tindak lanjutnya bagaimana. Penyelia mungkin akan berbicara dengan tamu untuk memahami masalah lebih detail dan memastikan solusinya. Misalnya menawarkan pembersihan ulang atau upgrade kamar. Jadi kalau memang dia masih tidak puas, kita bisa upgrade ke kamar yang lain. Oke, nah untuk mencari tahu bagaimana cara kita berkomunikasi tadi, kita bisa membuka buku referensi yang ada pada link ini. Oke, bentar. Nih, di sini ada bagaimana dicari tahu di buku tentang di sini komunikasi lisan dengan kolega atau pelanggan. Jadi kita dapat mempelajari dari buku referensi yang saya berikan ini. Jadi teman-teman bisa membaca buku-buku dan materi yang ada di buku ini. Oke. Bisa disalin atau difoto dulu untuk link yang ada di layar. Oke, selanjutnya akan membahas mengenai peralatan komunikasi. Nah, untuk kita berkomunikasi tadi tidak hanya komunikasi secara lisan maupun komunikasi non lisan seperti gestur tubuh, kita bisa juga menggunakan peralatan komunikasi seperti handphone. Coba diangkat handphonenya, apakah teman-teman membawa? Oke. Pastinya handphone nggak pernah tertinggal ya. Iya. Oke. Nah, di dalam handphone ini kita bisa melakukan komunikasi dengan banyak hal. Salah satu contoh yang saya berikan ini ada dua, yaitu melalui
email dan WhatsApp yang biasanya sering kita gunakan. Nah, di sini apakah teman-teman sudah bisa menggunakan email? Sudah. Ada yang belum ya? Ada. Oke, kalau seperti itu, saya akan memberikan contoh dan teman-teman bisa mengikuti bagaimana cara menggunakan email. Oke, kalau misalkan kita menggunakan laptop, kita bisa mengklik tulisan Gmail yang ada di pojok kanan, dan nantinya kita akan masuk ke halaman pertama. Oke, seperti itu ya teman-teman. Oke, nanti bakal banyak hal yang bisa kita kirim pesan juga bisa, kirim file juga bisa di email ini. Lalu ada juga WhatsApp. Apakah teman-teman sudah memakai semua? Oke, tentunya kalau WhatsApp semuanya udah bisa ya. Oke, boleh dong satu orang, Ica, tadi kan tidak mengerti cara penggunaan email. Boleh Ica maju ke depan mempraktekkan cara membuka email. Maju ke depan saja untuk membuka dari HP. Dari HP saja. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara membuka email. Oke, iya. Ica kan tadi udah melihat ya. Jadi Ica bisa coba udah aplikasinya. Ya. Oke, boleh dilihatkan ke teman-temannya. Apakah ini kelihatan teman-teman? Kurang terang. Mantap. Ya, jadi seperti inilah. Apa isinya? Coba bikin email Pak. Gimana cara bikin email? Jadi yang pertama cara kita bisa bikin tulis di sini. Lalu kita kirimkan, kita isi nama email yang akan kita kirimkan pesan atau ya sejenisnya. Ya. Lalu kita kirim. Oke, boleh. Oke, terima kasih kepada Ica. Berarti praktik untuk peralatan komunikasi email sudah selesai. Ica sudah bisa menggunakan. Oke, lanjut. Itu pada sesi demonstrasi praktik tadi sudah dicontohkan juga ya sama Ica bagaimana cara menggunakan alat komunikasi email, berbasis email. Oke. Kita masuk kepada sesi kesimpulan. Jadi di sini setelah pemaparan materi dilakukan, kita dapat menyimpulkan nih dari pokok pembahasan tadi, di mana diharapkan teman-teman dapat melakukan kerja dalam lingkungan sosial yang beragam ini dengan menekankan pentingnya kemampuan beradaptasi dengan berbagai latar belakang budaya, agama, suku, dan nilai-nilai dimiliki oleh tamu-tamu kita. Nah, dan juga penghormatan terhadap perbedaan penerapan komunikasi yang inklusif serta penghindaran diskriminasi prasangka yang dapat merusak hubungan kerja. Jadi dari materi ini diharapkan teman-teman nanti dapat menghormati perbedaan tersebut dan tidak melakukan diskriminasi atas perbedaan-perbedaannya. Lalu kemampuan bekerja secara efektif dalam tim yang beragam melibatkan empati, toleransi, dan kerjasama yang saling mendukung. Dengan tidak mengambil keputusan sendiri, dengan membicarakan kepada ketua, itu dapat dilakukan agar kita bisa bekerja sama dengan baik. Nah, lalu kita juga dapat memahami norma sosial, menghargai sudut pandang yang berbeda, serta mempromosikan kesetaraan dan keharmonisan dalam lingkungan kerja. Hal ini bertujuan menciptakan suasana kerja yang inklusif, produktif, harmonis, di mana setiap individu merasa diterima dan berkontribusi secara maksimal. Nah, setelah materi ini disampaikan, diharapkan teman-teman dapat mengimplementasikan dengan baik bagaimana cara kita menghadapi perbedaan-perbedaan budaya dan keragaman yang ada. Oke. Selanjutnya ada sesi evaluasi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti saya akan membagikan lembar tes jawaban untuk teman-teman. Jadi teman-teman dapat
teman-teman udah bisa belum?
Oke, terima kasih Bu Gita. Ada satu lagi yang mau? Oke, udah cukup ya? Cukup. Oke. Jadi inilah sesi pelatihan kita pada sore hari ini. Saya berharap dari pelatihan ini teman-teman dapat mengimplementasikannya nanti di dunia kerja dan teman-teman bisa lebih semangat dan juga lebih terdorong untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan instruksi, dengan komunikasi, dengan cara-cara yang sudah tersusun dan dapat bekerja dengan baik nantinya, dan juga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi untuk teman-teman kepada pelanggannya, koleganya ataupun kepada atasannya nanti. Oke, mungkin itu saja dari saya.